Mari kita lanjutkan materi fisika lagi. Sekarang pada materi gerak jatuh bebas, gerak vertikal bawah, dan gerak vertikal atas. Tujuan pembelajarannya yang pertama, bisa mendefinisikan pengertian gerak jatuh bebas, gerak vertikal bawah, dan gerak vertikal atas. Lalu menyelesaikan persoalan yang berhubungan pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan pada gerak jatuh bebas, gerak vertikal bawah, dan gerak vertikal atas. Pada materi gerak lurus berubah beraturan kemarin, ada 3 persamaan yang harus kita ingat. Yang pertama, S sama dengan VOT plus setengah HT kuadrat, VT sama dengan V0 plus A kalikan T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, 3 persamaan ini yang nanti kita konversikan pada gerak jatuh bebas, di mana nanti percepatan benda diganti dengan gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas yaitu gerak vertikal tanpa kecepatan awal. Sekali lagi di sini tanpa kecepatan awal yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Di sini kita tahu bahwa tanpa kecepatan awal berarti V0-nya sama dengan 0. Percepatan benda diganti percepatan gravitasi bumi dan jarak benda diganti H dari kata height atau ketinggian. Rumus utamanya VT sama dengan G kali T, H sama dengan setengah G T kuadrat, VT kuadrat sama dengan 2GH. Keterangannya, VT adalah kecepatan benda pada saat T, G adalah gravitasi bumi, besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat, tapi sering dibulatkan menjadi 10 supaya untuk mempermudah perhitungan. H tinggi benda dan T adalah waktu. Contoh soal gerak jatuh bebas. Ini ada contoh soalnya, misalnya sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 30 meter. Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah jarak jatuh kelapa selama 2 sekon. Kita lihat di sini bahwa titik awalnya itu di atas ya. Jadi dia jatuh dari atas ke bawah. Jawabannya kita harus mencari diketahui dulu V0-nya adalah 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena tanpa kecepatan awal. G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan T 2 sekon. Ditanyakan tinggi atau H atau jaraknya berapa. Cari rumus yang tepat. Di sini rumus yang tepat adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. H sama dengan setengah kali 10 kali 2 kuadrat. H ketemu 20 meter. Jadi 20 meter ini dilihat dari atas ya, saat benda atau kelapa tadi jatuh ke bawah. Soal latihan. Palu dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat ya ini, jadi gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan jarak yang ditempuh palu setelah 1 sekon. Silahkan dihitung. Yang kedua mengenai gerak vertikal ke bawah. Ini hampir mirip dengan gerak jatuh bebas, tapi agak berbeda sedikit. Perbedaannya apa? Dari definisi, di sini gerak suatu benda yang arahnya vertikal ke bawah dengan kecepatan awal atau V0 tertentu.
Jadi benda ini dilemparkan. Artinya apa? Memiliki kecepatan awal atau V0. Lalu dijabarkan lagi, Vt sama dengan V0 plus G kali T. A itu diganti gravitasi bumi, G. H sama dengan VOT plus setengah GT kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Kenapa di sini plus? Karena gerakan benda saat jatuh itu searah dengan gravitasi bumi, sehingga sifatnya menjadi positif. Benda jika jatuh ke bawah itu kan semakin lama akan semakin cepat. Gerak vertikal ke bawah, ini ada keterangannya, silahkan dibaca sendiri. Lalu ada contoh soalnya. Batu dilempar ke bawah dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan jarak pelemparan 2 meter selama 2 sekon, hitung kecepatan akhir batu itu. Jawaban diketahui V0-nya 2 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, T-nya 2 sekon, H 2 meter. Ditanyakan kecepatan akhir atau Vt. Dicari rumus yang tepat. Dalam gerak vertikal ke bawah, pakai Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Vt kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 2 kali 10 kali 2 kuadrat. Vt kuadrat sama dengan 4 ditambah 80. Vt kuadrat sama dengan 84. Jadi untuk mencari Vt, akar dari 84, Vt ketemu 9,2 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir bendanya adalah 9,2 meter per sekon. Soal latihan kedua mengenai gerak vertikal ke bawah. Silahkan dijawab. Yang ketiga, mengenai gerak vertikal ke atas. Apa itu gerak vertikal ke atas? Gerak suatu benda yang arahnya vertikal ke atas dengan disertai kecepatan awal. Arahnya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau tadi searah, kalau ini berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena kan bendanya bergerak ke atas. Benda bergerak ke atas semakin lama akan semakin lambat. Sekali lagi, benda bergerak ke atas atau dilemparkan ke atas semakin tinggi itu akan semakin lambat. Sehingga karena gerakannya tadi ke atas, percepatan gravitasinya menjadi negatif. Persamaannya Vt sama dengan V0 min G kali T, H sama dengan VOT min setengah GT kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Contoh soal gerak vertikal atas. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon selama 2 sekon. Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka yang dapat dicapai benda tersebut, nah, di sini adalah tingginya berapa, hanya berapa. Saat diberi kecepatan awal 20 meter per sekon, T-nya 2 sekon, dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya, V0 sama dengan 20 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, T-nya 2 sekon. Ditanyakan tinggi atau hanya, memakai rumus H sama dengan VOT min setengah GT kuadrat. H sama dengan 20 kali 2 dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 40 kurangi 20 ketemu 20 meter. Jadi tingginya selama 2 sekon adalah 20 meter.
Ini soal latihan ketiga mengenai gerak vertikal atas. Silahkan dipelajari dan dijawab. Jadi ada 3 soal latihan. Silahkan dijawab. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu belajar dengan baik. Terima kasih.